Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu guru hebat di ruangan ini di UPT SPF SDN Kim 5 Barabaraya. Perkenalkan, mungkin sudah kenal semua, nama saya Nur Wahyuni. Saya adalah calon guru bergerak angkatan 11 Kota Makassar dari kelas 12-121. Baik Bapak Ibu, berkumpulnya kita di tempat ini adalah untuk bersama-sama melakukan diseminasi aksi nyata modul 14 budaya positif. Jadi sebentar akan ada beberapa slide yang saya tampilkan, kemudian ada sesi tanya jawab dan sesi refleksi. Baik, untuk membuka kegiatan, marilah kita sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih. Untuk yang pertama, agenda kegiatan yang pertama adalah pembukaan oleh Ibu Kepala UPT SPF SDN Kim 5 Barabaraya kepada Ibu Hajar Rahmawati SPD, dipersilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tak henti-hentinya senantiasa kita selalu berucap syukur kepadanya, di mana nikmat yang pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan sehat untuk datang melaksanakan kegiatan yang sementara kita lakukan ini. Salam dan salawat kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Semoga kita ini menjadi pengikutnya sampai akhir zaman. Amin. Baik, pada pagi hari ini kita melaksanakan kegiatan yaitu diseminasi aksi nyata oleh Ibu Nur Wahyuni, calon guru penggerak angkatan 11 Kota Makassar, dengan modul 14 tentang budaya positif, di mana pagi hari yang sangat berbahagia ini, yang sangat cerah ini, seiring dengan hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 yang baru-baru kita laksanakan pagi hari tadi. Baik, semoga di dalam kegiatan kita sebentar, insya Allah bisa terlaksana dengan baik, dengan sukses, berkat dukungan Bapak Ibu guru semua. Untuk selanjutnya kami serahkan kepada Ibu Nur Wahyuni untuk melaksanakan dan melanjutkan kegiatan ini. Lebih dan kurangnya dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya itu tadi sambutan sekaligus pembukaan dari Kepala UPT SPF SDN Kim 5 Barabaraya. Sebelum kita mulai ke materi, boleh saya minta waktu tak kira 10 detik? Iya, Bang Tata punya sama orang yang bisa kita. Oh iya. Iya, Bang Tata sih, iya. Dalam hitungan ketiga, Bang Tata ini sama bisa kita. Dalam hitungan ketiga, silakan kasih cerita yang paling manis. Hitungan ketiga. Dua. Fajar ke Ibu Anu itu, Ibu Risma. Cepat Ibu Warni sama Kak Risma, iya Ibu Warni paling ada Ibu Warni. Saya sama Bapak. Iya, 1, 2, 3. Oh iya, Padau ada yang Wajah-wajah yang kita temani setiap hari berinteraksi di sekolah. Oh iya. Wajah-wajah cantik yang kita temani untuk mendidik anak bangsa.
Baik, sesi senyum-senyum, terima kasih sudah selesai. Silakan kita kembali fokus. Jadi selama kita melakukan diseminasi, harus sebaiknya ada kesepakatan yang kita lakukan selama proses ini berlangsung. Kesepakatannya yaitu saya menyampaikan bahwa kegiatan ini direkam full dari awal sampai akhir kegiatan, kemudian tidak mengaktifkan atau mengaktifkan handphone tapi ada dering. Kemudian jika diberi waktu diskusi, silakan berdiskusi. Kemudian teman-teman boleh melemparkan atau menyampaikan pertanyaan, boleh menyampaikan pesan kepada saya terkait materi diseminasi kita. Saya mengharapkan partisipasi full teman-teman, perhatian teman-teman untuk kegiatan diseminasi hari ini. Jadi sepakat dikit. Iya, jika ada yang ingin melihat forum, boleh mengangkat tangan. Saya harus di sini. Baik, mungkin ada di antara teman-teman yang bertanya apa bisa lagi diikuti, itu lagi di sini. Jadi sebenarnya begini teman-teman, pada program pendidikan guru penggerak, salah satu yang harus kita lakukan adalah menyampaikan praktik baik apa yang kita dapat, bukan cuma untuk diri kita sendiri, melainkan untuk dibagikan ke orang-orang terdekat, dan orang-orang terdekat saya adalah Bapak Ibu. Di sini kegiatan ini sebenarnya bukan bermaksud untuk menggurui, hanya bertujuan, salah satu tujuannya adalah mengubah paradigma. Paradigma itu Bapak Ibu sebutkan bagaimana kita memandang siswa selama ini. Nah, Bapak Ibu guru hebat, mari kita lakukan kegiatan dengan melihat petunjuk yang ada di depan. Kegiatannya yaitu genggam kita angkat. Boleh genggam kita angkat. Ketika Anda menuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga bagi Anda di sini kertas, harusnya di sini ada kertas ditulis terus dipegang. Misalnya yang tidak pegang itu keyakinan tak, terserah apapun, emas, mobil tak, kasih sayang tak, anak-anak tak, apapun itu yang kita anggap berharga dan bernilai prioritas bagi kita. Nah, kalau kita pegang itu yang berharga itu yang berharga. Kalau saya bisa bilang, bilang lepas kita tanamkan supaya jatuh di apa yang kita genggam, kira-kira mau tidak mau biar bapak itu karena ini yang paling berharga. Misalnya kita genggam adalah kebahagiaan keluarga, ada kecerdasan murid, dia dipaksa pasti tidak mau dilepas. Tapi kalau bapak kita mau lepas sendiri, cari lagi saya lepas. Berarti Bapak Ibu ini menunjukkan bahwa apa yang terjadi di diri kita adalah kontrol tak, bukan kontrolnya orang. Sebagaimanapun dipaksa tapi kalau tidak mau tetap tidak terjadi. Itu pun yang berusaha kita tanamkan pada peserta diri kita. Yang tadinya kita bilang, dulu. Itu yang kontrolnya dulu itu. Lama-lama berdiri lagi, jalan lagi. Di sini saya melakukan diseminasi, saya membagikan praktik lain. Salah satunya adalah untuk memperbaiki mungkin paradigma berpikir tak tentang peserta didik. Oke, kegiatan A dan B Anda dan teman Anda yang tadi soal kertas, kemudian teman Anda mencoba semua tenaga dengan berbagai cara meminta Anda memberikan benda tersebut. Bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja yang dapat dilakukan supaya dibuat kepala tangan tak ternyata tidak terjadi. Bertahan biar dirayu, biar diapa. Kenapa? Karena apa yang ada di dalam tak dianggap kegiatan dan bukan dianggap sebagai hal yang berharga.
Nah, di sini Bapak Ibu menunjukkan bahwa perubahan paradigma stimulus respon itu yang tadi, bukan ini. Bukan. Anak-anak tutup stimulus respon. Anak-anak duduk, anak-anak diam. Nah, itu termasuk dalam stimulus respon. Kemudian siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Yang memiliki kontrol adalah diri kita sendiri. Perbedaan antara stimulus respon dan teori kontrol. Yang pertama, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kayak, oh bagus itu laptop, iya bagus Ki, berusaha Ki, disampaikan. Sedangkan kalau teori kontrol pilihan, kita berusaha memandangi pandangan orang lain tentang dunia. Misalnya di laptop kita bilang bagus, kalau Pak Dam bilang oh kurang bagus, karena ininya kurang. Oke, itu tidak ada masalah. Sama dengan siswa di kelas. Nah, begini ya, A, B, C, D, E, F, G. Terus anak-anak boleh berpandangan lain. Misalnya, kita masuk jam 7, datang sebelum jam 7 ya. Kalau ada anak-anak yang berpendapat, oh boleh Ji, jam 7 Mas. Sedangkan kita memaksakan stimulus respon. Oh tidak bisa, harus sebelum jam 7. Sebenarnya jam 7 pas saja datang sudah tepat. Tidak boleh dipaksakan pandangan tak terhadap anak-anak. Anak-anak boleh menyampaikan apa yang dia pikirkan. Oke. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Di sini kita akan memperbaiki paradigma bahwa ketika misalnya ada anak-anak tak terlambat, biasanya kita langsung mengecap, oh ini anak malas, oh ini anak tidak disiplin, oh ini anak tidak mendengar. Sebelumnya Bapak Ibu, sebelum kita membuat keputusan seperti itu, harus kita tahu bahwa semua perilaku memiliki tujuan. Salah satu tujuannya adalah kebutuhan dasarnya itu anak tidak terpenuhi. Nah, sebentar kita akan menggali tentang 5 kebutuhan dasar bagi manusia. Disiplin positif. Goals dari salah satu kegiatan guru penggerak adalah menerapkan disiplin positif di sekolah. Disiplin saja itu mengandung kata yang butuh perjuangan, apalagi ditambahkan dengan kata positif. Bisa minta pendapat Pak, menurutnya Bapak Ibu, disiplin itu seperti apa? Disiplin adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Menurut saya, disiplin itu ialah sikap yang mematuhi yang namanya aturan. Menurut saya. Mematuhi aturan. Iya, terima kasih banyak pendapat yang sangat luar biasa. Ada lagi, disiplin adalah, kita lanjut dengan sepakat dengan jawaban dari Ibu Sri, disiplin adalah mematuhi aturan. Betul. Setuju? Iya, betul sekali jawabannya. Mari kita lihat apa makna disiplin. Disiplin berasal dari bahasa Latin yang artinya disiplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata berkonotasi dengan disiplin dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan. Jadi, salah satu faktor atau motivasi kenapa orang disiplin, salah satunya adalah menghindari ketidaknyamanan. Sama juga dengan siswa. Kapan dia mengalami ketidaknyamanan? Kalau kita tegur. Kenapa dia disiplin? Karena tidak maunya jadi tegur. Jadi kalau tidak ada yang tegur, ugal-ugalan kembali. Nah, hal itu yang mau kita rubah, bahwa dengan atau tidak adanya kita di sekelilingnya,
bisa tetap melakukan disiplin yang positif. Disiplin positif merupakan pendekatan untuk menumbuhkan kesadaran dari dalam diri murid sebagai langkah awal membangun budaya positif tanpa ada hukuman atau paksaan. Jadi jangan dihukum dulu baru disiplin, tapi disiplin itu muncul sebagai motivasi intrinsik atau motivasi dari dalam diri peserta didikan. Apa goals yang kita inginkan pada pelaksanaan disiplin positif ini? Goals-nya adalah anak-anak memiliki nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal itu adalah nilai-nilai kebajikan yang satu dunia sama menganggap itu baik. Yang pada kenyataannya yang ingin disampaikan oleh Bapak Menteri dengan penerapan profil pelajar Pancasila. Mungkin Bapak Ibu sudah tidak asing dengan kata-kata yang di sini. Bertakwa, kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Ini sebenarnya goals-nya Bapak Ibu, salah satu goals-nya. Motivasi perilaku manusia, hukuman, dan penghargaan. Motivasi perilaku manusia. Jadi motivasi manusia melakukan sesuatu apapun itu ada 3. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misal anak-anak duduk rapi, duduk diam untuk mendapatkan pujian. Karena mau dipuji, jadi dia tenang. Karena mau dipuji, jadi dia disiplin. Iya. Nah, yang pertama dan yang kedua ini termasuk ke dalam motivasi ekstrinsik atau motivasi yang berasal dari luar dirinya. Yang bukan dari dalam dirinya, dari luar. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan, tidak mau ditegur, tidak mau dihukum, tidak mau dimarahi. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan, mau dipuji. Dia senang dipuji. Apa boleh atau tidak boleh? Boleh. Cuman sifat dari motivasi ekstrinsik atau motivasi dari luar ini sifatnya jangka pendek. Kapan dia tidak dipuji, kapan dia sudah tidak ada hukuman, kapan tidak diawasi, bisa-bisa disiplinnya berhenti. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Nah, inilah yang termasuk ke dalam motivasi intrinsik, motivasi dari dalam diri. Jadi tujuan tak berdiskriminasi juga hari ini adalah untuk membantu kita membuat keyakinan kelas, keyakinan terhadap diri kita sendiri, kemudian kita sampaikan ke siswa tentang disiplin positif yang berasal dari dalam diri kita. Oke, apa perbedaan hukuman dan penghargaan? Hukuman adalah akibat dari sebuah kesalahan, sedangkan penghargaan adalah reward atas prestasi yang telah dicapai. Nah, Bapak Ibu pernah didengar kata-kata hukuman? Kalau konsekuensi bisa bentukkan apa bedanya hukuman dengan konsekuensi? Ada yang lain? Ada. Hukuman adalah Bapak Ibu PPG mungkin sudah oke dengan 2 kata ini, hukuman dan konsekuensi. Ada? Silakan. Boleh siapa saja. Kalau menurut tak hukuman hukuman adalah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya hukuman adalah
pemberian sanksi terhadap siswa yang melakukan kesalahan. Kalau konsekuensinya kesepakatan yang dilakukan bersama dengan siswa. Luar biasa. Boleh dikasih tepuk tangan dulu. Iya, jawaban yang sangat luar biasa tentang hukuman dan konsekuensi. Jadi, hukuman Bapak Ibu, saya sedikit meluruskan, hukuman adalah sesuatu yang bersifat dadakan. Tidak ada kesepakatan sebelumnya. Itu hukuman. Terlambat siswa datang, perbesarkan, menyampaikan. Itu hukuman yang sebelumnya tidak ada kesepakatan antara kita. Kalau saya terlambat, saya dapat apa? Kalau saya tenang di kelas, saya dapat apa? Nah, itulah bedanya dengan konsekuensi. Kalau konsekuensi, kita bikin kesepakatan dulu. Kalau saya terlambat, ya apa yang bisa saya terima. Kalau saya bersikap baik, apa yang saya terima. Itu konsekuensi. Kalau hukuman sifatnya dadakan, apa yang ada di kepala tak biasa itu yang dikeluarkan. Terlambat datang, dosa masuk hukuman. Pulang saja. Nah, itu salah satu hukuman yang berbentuk verbal, ucapan. Hukuman menulis, saya tidak akan terlambat lagi. Kan ada yang biasa begitu, bulan sampai 100 kali. Itu adalah bentuk hukuman fisik. Kelihatannya kecil, tapi itu adalah bentuk hukuman. Segala sesuatu yang berbentuk hukuman menimbulkan ketidaknyamanan pada diri maupun pada diri peserta didik. Sedangkan konsekuensi seperti saya tadi bilang, bahwa ada kesepakatan sebelumnya. Kalau saya terlambat kenapa? Kalau saya tidak tugas kenapa? Nah, maka dia harus menerima konsekuensi. Kan kita sudah bersepakat. Ya. Sekarang saya meminta Bapak Ibu untuk membedakan yang pertama sampai terakhir ini dia jenisnya hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat datang ke sekolah. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir. Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak pakai masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang sudah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Konsekuensi. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran saat jam masuk. Hukuman atau konsekuensi? Bisa konsekuensi juga kalau kita konsekuen, sepakat. Iya, karena kalau sepakat kita bisa saja seperti itu. Bisa dipus. Baik, jadi ini perbedaannya antara hukuman dan konsekuensi. Yang kita lihat tadi, kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sedangkan konsekuensi memang sesuatu yang harus terjadi karena sudah mikir bersepakat. Juga merantus Stephen besar. Terima kasih. Selanjutnya tadi ada keyakinan sekolah atau kelas. Jadi biasanya ada di table di dalam kelas ada peraturan kelas. Ada di kelas 6. Iya, ada di kelas 6, ada di kelas 1, kelas 1, ada di kelas. Iya, jadi di sini terdapat perbedaan Bapak Ibu antara peraturan kelas, kesepakatan kelas dengan keyakinan kelas.
Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan kelas saja? Yang pertama, mengapa kita jawab pertanyaan formatifnya? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm dalam mengendarai kendaraan roda dua? Ada yang bisa jawab, kenapa harus pakai helm dalam mengendarai? Aturan. Untuk melindungi kesehatan. Ada yang lain? Pintar Ibu Polri. Karena sudah Betul. Karena ini sudah aturan. Kalau menggunakan kendaraan roda dua harus menggunakan helm. Pintar. Sudah peraturan, kemudian melindungi kepala. Mami ini kalau begini. Oke, baik. Yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan kelas peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Betul tadi jawabannya, untuk melindungi kepala. Yang kedua, untuk mengikuti peraturan. Kemudian, ya betul sekali jawabannya dari Bapak Ibu guru hebat. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Untuk menjaga? Iya, betul. Untuk menjaga kesehatan bukan cuma diri tak, tapi orang di sekeliling tak. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Kenapa harus datang tepat waktu? Sebagai? Karena sudah ketentuan. Iya. Betul sekali, agar tidak ketinggalan materi. Salah satunya juga Bapak Ibu, hadir tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan adalah upaya menghargai diri sendiri dan menghargai orang lain. Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai keyakinan bahwa yang menggerakkan diri seseorang untuk mengikuti serangkaian peraturan-peraturan itu adalah dalam dirinya sendiri. Misal kalau pakai helm, kalau saya tidak pakai helm, kalau saya jatuh, kalau saya celaka, yang luka saya. Kesadaran diri sendiri. Kemudian kalau pakai masker, saya tidak pakai masker, yang bisa sakit adalah saya. Itu adalah salah satu jenis motivasi intrinsik, motivasi dari dalam diri. Peraturan kelas menghasilkan keyakinan kelas. Keyakinan kelas diharapkan menghasilkan lingkungan yang positif. Lingkungan yang positif diharapkan menghasilkan budaya yang positif. Nah, ini perbedaannya antara kita mau bedakan yang mana keyakinan kelas, yang mana kesepakatan kelas. Yang pertama, datang tepat waktu, mengucapkan salam. Menurut tak ini kesepakatan atau keyakinan? Iya, yang bilang kesepakatan boleh saya lihat dulu. Iya. Jadi yang ini termasuk kesepakatan atau keyakinan? Kesepakatan. Menjaga kebersihan sekolah? Kesepakatan. Berdoa sebelum dan sesudah kegiatan? Ada yang keyakinan, ada kesepakatan, boleh. Nah, terus kalau yang ini, kami guru dan murid yang saling menyayangi, kesepakatan atau keyakinan? Keyakinan. Kami murid yang semangat belajar, keyakinan. Kami murid yang penuh dengan peduli dengan teman-teman, keyakinan. Jadi betul sekali, yang sebelah sini adalah kesepakatan.
Yang di sebelah sini adalah keyakinan. Nah, yang akan kita jadikan budaya positif adalah keyakinan. Karena keyakinan lahir dari berbagai jenis kesepakatan. Iya. Nah, datang kami guru dan murid saling menyayangi. Jadi tidak perlu lagi kita menulis panjang lebar, dilarang saling memukul, dilarang saling mengejek, dilarang sebut-sebut nama orang tua, karena kita sudah meyakini bahwa kita saling menyayangi. Iya. Kemudian kalau bedanya antara kesepakatan dengan peraturan, kalau kesepakatan dan keyakinan kelas itu tidak menggunakan kata-kata yang berkonotasi negatif, seperti kata jangan terlambat. Iya, kita tidak pakai yang negatif, tapi kita mengubah ke kalimat yang lebih positif. Kami murid semangat belajar. Kami murid yang semangat belajar. Nah, untuk mendukung pendapat ini, untuk mendukung kalimat ini, kami murid yang semangat belajar, banyak hal yang bisa dilakukan. Datang tepat waktu, tidak coret-coret buku, tidak mengganggu teman saat belajar, mengumpulkan tugas tepat waktu. Nah, hal ini lahir dari kesepakatan kelas. Iya. Jadi, kesepakatan itu bisa melahirkan keyakinan. Nah, ayo kita bedakan. Menurut Tak, yang pertama, selalu mengembalikan buku ke tempatnya itu kesepakatan atau keyakinan? Buku ke tempatnya. Menurut Tak, kesepakatan atau keyakinan? Hah? Keyakinan. Oke. Dilarang mengganggu orang lain. Kesepakatan. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan. Dilarang melakukan kekerasan. Dilarang menggunakan narkoba. Bergantian atau menunggu giliran. Gunakan masker. Terus yang terakhir apa tadi? Berjalan di depan kelas atau koridor. Kesepakatan atau keyakinan? Jangan, iya. Peraturan ini memiliki keyakinan kelas yang terkandung di dalamnya. Misal, selalu kembalikan buku ke tempatnya merupakan peraturan kelas dengan keyakinan tanggung jawab. Iya. Dilarang mengganggu orang lain merupakan peraturan yang mencerminkan keyakinan menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai adalah keyakinan kelas, menghormati orang lain dan berkomitmen. Seperti juga dilarang menggunakan narkoba adalah keyakinan kelas tentang kesehatan. Boleh. Keyakinan kelas merupakan nilai-nilai kebajikan yang diyakini dan disetujui oleh anggota kelas untuk menumbuhkan motivasi internal dan budaya positif di kelas.
bernafas. Jadi ini yang kebutuhan yang tidak bisa ditinggalkan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun biasanya masalah-masalah yang kita dapatkan yang berkaitan dengan peserta didik, kalau berkaitan dengan kebutuhan bertahan hidup, misalnya makan dan minum, contohnya misalnya kayak di kelas saya Bapak Ibu ada salah satu siswa yang senang sekali mencoba makanan dari temannya. Iya, senang mencoba, awalnya senang mencoba, berkembang jadi paksaan. Iya, nah, di situ tidak bisa langsung dipatahkan bahwa anak ini sangat nakal karena berusaha untuk mengambil atau merampas makanan temannya. Kita lihat dulu apakah yang dia lakukan itu karena bermasalah atau itu karena tidak terpenuhinya kebutuhan bertahan hidupnya. Misal dia masih haus atau dia masih lapar. Nah, tidak tepat kalau saya langsung marah. Seharusnya saya tahu dulu ini anak memang masih lapar atau ini anak masih haus. Karena ketika itu berkaitan dengan kebutuhan hidupnya, dia akan mengeluarkan perilaku-perilaku yang kita anggap kurang baik. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Setiap manusia memerlukan kasih sayang dan rasa diterima. Biasa ada peserta didik tak Bapak Ibu sebenarnya maunya jadi perhatikan. Banyak jalan, sedikit-sedikit naik ke meja. Sebenarnya dia membutuhkan perhatian dan kasih sayang. Iya, sebenarnya dia tidak nakal. Seperti yang ada di paradigmata. Dia hanya membutuhkan kasih sayang. Iya. Iya, haus kasih sayang. Kemudian kebutuhan akan kebebasan. Kebutuhan akan kebebasan terbagi menjadi dua jenis, yaitu kebebasan dari rasa sakit dan kebebasan memilih. Kebebasan dari rasa sakit mencakup segala hal yang membuat peserta didik menderita secara fisik maupun psikologis. Jadi di sini tidak berarti bahwa kita saja sebagai pendidik yang merasakan kelelahan psikologis. Sesungguhnya murid tak juga merasakan hal yang sama. Cuman mereka mengekspresikannya bukan seperti kita, healing. Mereka mengekspresikannya bisa dengan bercerita dengan teman, berbicara. Nah, pada saat itu terjadi, seringkali kita mencap bahwa anak itu nakal. Padahal sebenarnya salah satu kebutuhannya mereka adalah mereka membutuhkan kebebasan untuk menyampaikan apa yang dirasakan. Nah, hanya tugas kita di sini adalah posisi kontrol adalah sebagai manajer, disampaikan nak boleh, tapi ada waktunya. Iya. Kebutuhan akan kesenangan. Kesenangan adalah segala sesuatu yang diperlukan untuk merasa bahagia. Baik anak-anak maupun kita semua membutuhkan kesenangan. Kita melakukan berbagai hal karena kesenangan. Misal, dandan. Karena kita senang tampil cantik, senang tampil rapi. Salah satunya juga kalau kesenangan anak-anak, misal kita taruh materi dituangkan dalam bentuk lagu-lagu yang menarik. Dia senang menyanyi, maka dia juga akan senang belajar. Kebutuhan akan kekuasaan. Kebutuhan akan kekuasaan berkaitan dengan harga diri murid. Kebutuhan ini mencakup perasaan bernilai, kompeten, dan terampil. Guru dapat memenuhi kebutuhan ini dengan memberikan pujian dan hadiah kepada siswa yang mencapai prestasi dan melakukan hal-hal yang baik. Misal, kalau sudah menyapu, bersih, boleh dikasih pujian. Bagus, anak yang pintar. Karena itu bisa memenuhi bahwa, oh iya, saya melabeli dirinya. Oh iya, saya bisa. Seperti itu. Boleh, segala bentuk pencapaian, boleh pemberian bintang, boleh misalnya papan penghargaan. Itu adalah salah satu bentuk memberikan penghargaan terhadap siswa. Nah, di sini Bapak Ibu, materi selanjutnya adalah posisi kontrol guru. Jadi kita di sekolah itu ada 5 posisi kontrol guru. Kita mulai dari
terdapat 5 kontrol guru. Nah, kira-kira kita di sini yang mana? Dari nomor 1 sampai nomor 5. Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Ada yang mau menjawab? Ada yang mau menjawab? Saya sebagai teman, bisa. Atau saya sebagai pemantau. Sebagai teman, boleh didengarkan pendapatnya Ibu? Iya, boleh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya di kelas itu fungsinya selain sebagai guru yaitu sebagai teman. Kenapa? Tiap ada siswa yang bermasalah, saya ajak ngobrol dulu. Nah, saya cari tahu masalahnya di mana, apa sebabnya, dan cari solusinya bersama-sama. Nah, ini yang saya lakukan di kelas. Ada lagi? Yang di belakang boleh? Boleh, silakan. Boleh maju ke depan supaya kamera. Oke, untuk beberapa kontrol pernah saya lakukan di siswa saya, tapi tidak semuanya secara langsung biasa kita lakukan. Terdapat hal-hal tertentu kita lakukan, contoh penghukum ketika siswa saya melakukan kesalahan atau ketika mengganggu temannya, dia perlu diberi hukuman agar tidak mengulang hal tersebut berulang. Terus pembuat rasa bersalah, itu kita mengingatkan kepada anak-anak bahwa hal yang kita lakukan, mereka lakukan itu, jika mereka maksudnya ada rasa maksudnya itu ketika anak kita berikan kesadaran akan perilakunya, jika dia mendapat perilaku yang sama, dia akan merasakan hal yang sama juga, jadi hal tersebut tidak akan berulang. Sedangkan sebagai teman, terkadang pemahaman anak-anak kalau kita sebagai pendidik itu kita memberi batasan, sedangkan sebagai teman, anak-anak lebih mudah dipahami, kita mulai mudah melakukan pendekatan. Sedangkan sebagai pemantau, itu biasa kita lakukan di kelas, kita pantau kegiatannya anak-anak, oh dia masih sebatas wajar bermainnya, oh dia sudah melewati. Kalau sebagai manajer, ya kita yang memanage, mengatur, mengontrol hal-hal itu saja yang biasa kita lakukan di sekolah. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya Ibu-ibu yang cantik, jawaban yang sangat luar biasa. Sekarang mari kita lihat. Sebenarnya kalau kita urutkan yang tadi mulai dari yang pertama sampai yang kelima, itu sebenarnya yang paling diharapkan posisi kita adalah sebagai manajer. Iya. Sebagai penghukum misalnya seperti yang tadi. Setiap ada tindakan yang tidak sesuai dengan pendapat tak, hukuman verbal maupun fisik. Pembuat rasa bersalah itu contohnya kayak, nah kalau kita begitu saya capek. Tidak, kita kasihan ibu, nak. Pembuat rasa bersalah. Jadi dia melakukan hal itu hanya karena supaya dia tidak merasa bersalah, bukan meyakini bahwa itu tidak baik. Dia tidak sadar, dia belum sadar bahwa hal yang dilakukan atau yang dinasihatkan oleh gurunya itu dia lakukan semata-mata supaya dia tidak merasa bersalah kepada gurunya atau kepada teman-temannya. Kemudian yang ketiga, sebagai teman, itu juga salah satu yang sangat baik. Karena siswa akan terbuka ke kita. Cuman salah satu kelemahan dari kontrol guru sebagai teman adalah misalnya ketika suatu saat Ibu Sri berhalangan misalnya keluar kota atau kemana, kemudian digantikan oleh Ibu Andi Marlina, perilaku anak-anak ke Ibu Sri dan ke Ibu Marlina akan berbeda. Karena yang dianggap dekat, yang dia anggap klop dengan hatinya adalah Ibu Sri. Nah, makanya biasa muncul nih kata-kata, oh dia ji guruku, dia ji ku dengar. Kenapa? Karena selama ini kita akrab, membangun bonding sebagai teman, sebagai sahabat. Tiba ada yang lain, ada penolakan, bukan guruku. Karena guruku nak perlakukan Kak sangat baik sebagai teman.
Kemudian sebagai pemantau itu cenderung mukanya lebih tegang. Kenapa? Apalagi pemantau. Tapi tidak serta-merta memberikan hukuman atau tidak serta-merta memberikan rasa bersalah. Nah, yang kita butuhkan di sini adalah posisi sebagai manajer. Manajer itu mencari tahu dulu kenapa bisa begitu, kemudian bersama-sama, oh ini solusinya. Tidak serta-merta memberikan hukuman seperti itu. Iya. Nah, ini adalah kalimat-kalimat yang sering kita ucapkan ke anak-anak. Sadar atau tidak, yang mengatakan itu adalah guru yang suka membuat anak-anak merasa bersalah. Misal, saya kecewa sekali sama kita, nak. Kita kasih kecewa, Kak, nak. Nah, itu berarti kita sedang ada dalam posisi kontrol membuat merasa bersalah. Yang kedua, kau tidak pernah beres kalau ada disuruhkan. Penghukum. Ini anak disuruh lain lagi nak kerja. Penghukum. Bukan secara fisik, tapi secara verbal. Yang diserang adalah pikiran dan perasaan. Kemudian, ayo Mina, kerja itu. Sin kayak, ani Mina. Pelan-pelan. Ini bede. Biasa kita ada kayak kata-kata begitu, apalagi untuk kelas-kelas tinggi. Nah, kita berfungsi sebagai teman. Kemudian, kalau yang tadi disampaikan sama Ibu Sri, ada stiker bintang. Terus dia bilang, hari ini ada yang mau dapat stiker bintang. Kita sebagai memantau bahwa yang mendapat stiker bintang itu akan melakukan perilaku-perilaku yang baik. Iya, yang positif. Nah, kalau sebagai manajer, ketika ada anak-anak yang melakukan misalnya kesalahan, yang kita tanyakan adalah, kan sudah terjadi. Misal ada anak terlambat, kita positifkan dulu. Nah, terlambat itu wajar terjadi. Pernah juga terlambat, nak. Tapi bagaimana cara supaya tidak terlambat makin lagi? Kita ubah pikirannya ini anak-anak bahwa dia adalah seorang yang melakukan kesalahan besar menjadi oh iya, saya salah tapi bisa kuperbaiki. Seperti itu. Kemudian kau itu selalu paling terakhir kalau ada tugas. Pulang orang semua kau mami tinggal. Kita berfungsi sebagai penghukum. Sadar atau tidak? Iya, itu juga dilakukan. Nah, setelah kegiatan diseminasi ini, mari kita merubah posisi semua ini dari yang paling atas menjadi posisi yang paling bagus. Iya, betul. Biar saya juga itu begitu kalau capek sekali. Iya, Masya Allah. Nah, teman-teman, ketika ada sesuatu yang terjadi di kelas yang dilakukan oleh peserta didik, ditawarkan untuk diselesaikan dengan segitiga restitusi. Ada yang namanya segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu ada 3 tahapnya. Restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Nah, 3 tahap restitusi Bapak Ibu. Yang pertama tahapnya adalah menstabilkan identitas. Ini tahap pertama. Apabila ditemukan murid tak melakukan sesuatu yang salah, misal berkelahi, yang pertama kita lakukan adalah kita sampaikan bahwa berbuat salah adalah hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak atau ibu juga pernah salah, nak. Kita semua bisa selesaikan permasalahan ini. Saya tidak tertarik untuk cari tahu siapa yang salah, siapa yang benar atau siapa yang salah. Sekarang ibu lebih tertarik caranya untuk menyelesaikan masalah. Jadi Bapak Ibu, kalau misalnya besok lusa kita temukan lagi anak tak berkelahi, siswa tak, murid tak berkelahi, kibawa kasih tahu. Jangan langsung ditanya, kan biasa kita mengikuti naluri. Jadi siapa ini salah? Sebenarnya tidak boleh. Yang harus kita sampaikan adalah, nak, tidak peduli siapa yang salah. Yang sekarang kita cari bagaimana mencari jalan keluar atas masalah ini. Karena kalau langsung kita judge siapa yang salah, maka keduanya akan saling tunjuk dan saling membela
membela diri. Kita kasih kesempatan untuk memperbaiki dirinya, dibesarkan hatinya bahwa setiap orang punya potensi untuk melakukan kesalahan. Iya. Nah, terus yang kedua, setelah kita melakukan hal tersebut, yang langkah kedua adalah validasi kebutuhan. Yang paling sering terjadi kalau di kelasku Bapak Ibu adalah mengejek nama orang tua. Iya, mengejek nama orang tua. Iya, biasa saya tanya, siapa namanya orang tua tak? Sudirman. Iya Bu, Sudirman. Terus kenapa marah Ki? Nah Sudirman memang Ji. Kecuali Sudirman naganti Sudarmono, marah Ki. Kaganti bapak Ki. Bu, kayak lain cara disebut. Hal kecil. Lain caranya sebut. Nah, yang satu juga, ika bukan bapak nu dibilangi, kayak ada juga Sudirman kita di dekat rumah tak. Membela diri. Peran tak sebagai manajer melakukan 3 langkah restitusi. Dikasih duduk Ki. Nah, saya juga dulu waktu ke SD pernah kak begitu. Ku bilangi temanku, tapi menurut tak, dikembalikan ke dia toh. Setelah dibesarkan hatinya, dikembalikan ke dia. Menurut tak, baik ke tidak itu begitu? Berpikir Ki pasti. Tidak Bu, ketika keluar mi kata tidak, itu goals mi menyadari kesalahan. Oh iya salah kak, tanpa perlu kita bilangi kesalahan tongkok. Itu muncul dari dalam diri. Oh iya salah kak. Nah terus kalau kita dikasih begitu, marah Ki. Marah. Nah biasanya ada siswa yang langsung bilang, kak saya nu bilang itu enggak. Ku kasih begitu kakak nu bilang itu enggak. Nah, sebenarnya ini mata rantai yang harus kita putus, bahwa kita memukul, balasannya harus pukul balik. Tidak. Jika seperti itu terus menerus Bapak Ibu, tidak akan takut karena bisa jiku balas. Yang penting dari segitiga restitusi itu adalah memahami bahwa sesuatu yang salah, yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas itu harus ditinggalkan, tidak lagi dilakukan karena ada motivasi dari dalam diri tak. Nah, misalnya kalau sudah berkelahi atau sudah baku pukul, ditanya Ki, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Misalnya, sudah baku ejek dipukul. Kenapa dipukul Ki? Karena bilangin namanya bapakku. Biasa seperti itu. Ditanya dulu, selain kita pukul ini, adakah cara lain supaya tenangi hati tak? Supaya bisa kita maafkan, ada cara yang lebih baik selain dipukul. Dia tawarkan, kita biarkan dia tawarkan solusi. Bu, ku bilangin pengen juga namanya bapaknya. Begitu. Iya Bu. Kalau kita juga tadi dibilangi namanya bapak tak, pasti marah Ki. Apalagi dia juga seperti itu. Jadi apa kira-kira solusi yang baik? Dikasih tahu Bu, bilang tidak boleh orang kata-katain nama bapak. Nah itu sebenarnya goals yang kita harapkan. Tapi cara menyampaikannya harus adil di antara kedua belah pihak. Jangan sampai ada salah satu yang merasa sakit hati. Dede ibu, dia jina bela. Jadi harus ada solusi win-win solution. Anda tidak sakit hati, yang satu tidak terzalimi. Seperti itu. Nah, terus kalau sudah itu disampaikan besok, misalnya kalau ada yang suka terlambat, besok bisa Ki lebih baik lagi. Hari ini terlambat Ki berapa menit? 15 menit. Besok tidak terlambat bikin atau paling tidak 1 menit Mami. Terlambatnya. Oh iya. Insya Allah Bapak Ibu dia akan berusaha untuk menepati itu. Kecuali kalau kita bilang terlambat ke besok terlambat lagi. Kalau saya terus terang perhiasan begitu. Tidak bawa buku, besok jam lagi bawa. Sebenarnya tidak boleh. Karena itu yang akan terekam di sini. Oh, besok jangan lagi, besok begitu lagi, besok begitu lagi. Dan itu akan terus berulang-ulang membentuk alam bawah sadarnya anak-anak. Seperti itu Bapak Ibu. Terus, kalau sudah tadi yang kata-katain nama Bapak, dikasih ketemu, disampaikan bagaimana solusinya, sekarang kita tanyakan keyakinan. Kira-kira keyakinan kelas apa yang kita langgar kalau kita kata-katain namanya Bapak? Kira-kira keyakinan kelas apa yang kita langgar ketika kita memukul teman, ketika kita terlambat? Kasih paham Ki.
bahwa kalau kita seperti itu, kita sudah tidak menghargai teman, kita tidak hargai ibu. Ini tidak membuat merasa bersalah, cuman menanamkan pemahamannya kalau apa yang dia lakukan itu tidak sesuai dengan kesepakatan atau keyakinan kelas. Nah, sekarang mari kita lihat intervensi 30 detik. Ayo Mi jawab di dalam diri tak? Bapak Ibu. Intervensi membantu murid kembali ke tujuannya yang semula dengan cukup singkat dan cara non-konfrontatif. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan bisa dikemukakan oleh seorang pemantau atau manajer. Misal begini. Kalau ada yang sudah salah, ada yang sudah tahu solusi. Misalnya kemarin, yang tahun lalu saya lebih parah, berkelahi sampai robek baju, Bapak Ibu. Iya, maksudnya mungkin Mona cengkram, tapi yang dicengkram itu sakunya, saku robek. Bajunya Rafif, wajib robek. Yang robek itu bestinya sendiri. Mohon maaf, saya lupa namanya. Terus di situ secara tidak langsung saya melakukan tahap segitiga restitusi. Harusnya seperti ini. Kalau ada anak yang merobek seperti itu, kita kembalikan. Kira-kira untuk menebus kesalahanmu, apa yang bisa kulakukan untuk memperbaiki ini keadaan. Nanti dia yang jawab sendiri, saya jahit Bu. Berarti ada dari dalam diri. Termasuk kalau terlambat Bapak Ibu. Misal dia terlambat 5 menit. Kalau kita kasih hukuman atau kita kasih konsekuensi pungut sampah 5 sampah kalau 5 menit, itu sebenarnya tidak nyambung antara terlambat dengan pungut sampah. Tidak ada korelasinya. Yang ada korelasi adalah ketika dia terlambat 5 menit, berarti kamu harus lebih lama 5 menit di dalam kelas, dipotong waktu istirahat. Itu korelasinya. Tumpah air bukan dihardik, ditegur, dipukul, tapi apa yang harus dilakukan supaya ini kembali bersih seperti tidak tumpah? Ambil pel. Menghina kawan, membuat keributan, bukan diselesaikan dengan menulis saya tidak akan memukul lagi, tapi dikasih tahu apa solusinya supaya kau tidak memukul. Bukan menulis. Harus ada korelasi antara apa yang dia lakukan dengan konsekuensi yang kita berikan. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, kalau misalnya ada anak-anak yang suka lupa bawa buku atau suka hilang pensil, kita kasih tahu dengan baik. Nah, terus kita boleh juga kasih intervensi. Kapan siap Ki untuk mulai tidak lupa lagi nih pensil? Kasih waktu berapa hari? 1 hari? 2 hari? 2 hari Bu. Oh oke, kasih jeda waktu. Sudah bawa? Belum. Oh 1 hari Mami nah. Dikasih intervensi, jangan langsung dipatahkan. Dikasih jeda waktu seperti itu, karena merubah sesuatu itu, apalagi untuk peserta didik, mereka kan manusia, ada pikiran, ada hati, ada perasaan, tidak langsung bisa dibalik. Iya, jadi harus ada jeda waktu dan dibutuhkan kesabaran yang lebih. Nah, kemudian Bapak Ibu, saya meminta bantuan Tak untuk melakukan refleksi. Jadi refleksi adalah kegiatan yang kita lakukan untuk sebagai umpan balik juga bagi saya, sejauh apa Bapak Ibu memahami apa yang saya sampaikan. Pertanyaannya ada 4. Yang pertama, hal baru apa yang merubah paradigma saya yang saya dapatkan? Hal baru apa yang yang setelah pertemuan diseminasi ini yang menurutnya Bapak Ibu, oh iya tidak boleh Kak begini Di. Oh iya kemarin ternyata begini Kak Di. Ya, oke, tidak apa-apa. Itu jawaban dari pertanyaan pertama. Yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi diseminasi ini? Antusias kikah? Mengantuk kikah? Bersemangat kikah? Atau ada motivasi untuk melakukan hal yang lebih baik ke depannya? Yang ketiga, peran among apa yang telah saya lakukan selama mengikuti modul ini? Peran guru yang tadi, kan ada 5, yang posisi kontrol. Yang penghukum, pembuat rasa bersalah. Yang 5 tadi, menurut Tak, kita ada di posisi mana Ki? Apakah sebagai pemantau, atau manajer, atau teman, atau pembuat rasa bersalah, atau penghukum? Nah, yang keempat, jika saya menjadi among, menjadi guru yang memberi arahan, yang membimbing,
guru yang seperti apa yang harusnya yang idealnya menurut kayak mungkin jadi guru yang kayak gimana? Setelah tadi sesi diseminasi tak, setelah kita dapatkan materi yang ini, apa cita-cita impian tak? Oh, saya mau begini, saya mau ada di posisi ini. Nah, jawabnya Bapak Ibu, boleh saya dibantu pakai handphone tak? Silakan ki scan kini, ki barcode ki buka ki Google tak? Iya. Iya. Iya, nanti ada lagi pertanyaan ulangnya, Kak, di sini. Ki scan ki pakai ada Google tak? Ada gambar kamera itu di Google? Google Lens? Ada? Enggak, biar HP apa nih Kak Lina? Bisa? Bisa? Semua HP ada Google tak? Ki buka ki Google tak? Baru ki scan gini. Nanti di situ ki jawab ada pertanyaan. Boleh dari jauh Kak? Boleh di Zoom. Boleh juga nanti saya kirimkan linknya di grup. Iya. Boleh juga di sini. Iya. Iya betul. Dia pakainya Padlet, Bapak Ibu. Iya. Nah, ini juga bisa kita pakai nanti di kelas. Pakai barcode. Iya. Nah, sembari Bapak Ibu melanjutkan untuk mengisi refleksi, ada yang bisa memberikan saya umpan balik atas apa yang saya sampaikan hari ini? Umpan baliknya boleh kritik atau saran. Ada? Ada yang bisa memberikan umpan balik? Misalnya apa yang kita dapatkan hari ini? Ya, karena kan apa kebiasaan di kelas. Iya, betul sekali. Iya, jadi sebentar pi mengisi, mungkin bisa sebentar sambil kita goreng-goreng di rumah. Boleh sekarang, kalau ini agak panjang Ki, ada 4, iya boleh setelah ini, karena jawaban tak akan tetap masuk jika saya. Nah, pada sesi terakhir, sesi penutupan ini, izinkan saya meminta umpan balik dari Bapak Ibu tentang tentang diseminasi aksi nyata budaya positif yang telah saya sampaikan. Iya, yang lain. Umpan balik. Ada? Oke. Terima kasih Pak Fajar. Umpan balik. Terkait dengan baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sedikit yang saya pahami terkait dengan penjelasan Ibu Wahyuni tadi, itu saya mendapatkan beberapa solusi untuk menyelesaikan sebuah permasalahan ketika menghadapi siswa yang memiliki karakter yang sangat berbeda dengan yang lainnya. Misal yang istimewa dengan yang nakal. Cara menghadapinya seperti itu. Ya, terima kasih. Mungkin itu dari saya. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Setelah saya mengikuti kegiatan ini, saya lebih sadar dan ingin merubah sikap saya lebih baik lagi dalam menghadapi siswa. Jadi saya sangat berterima kasih kepada Ibu Uni karena diadakannya kegiatan seperti ini. Baik, terima kasih untuk umpan balik dari Bapak Ibu hebat.
Semoga kegiatan yang kita lakukan pagi ini membawa dampak positif bagi kita untuk memperbaiki, untuk meningkatkan lagi bagaimana perlakuan kita terhadap siswa, bagaimana kita mengelola emosi untuk kontrol emosi, bagaimana kita juga bisa menjadi pendidik yang benar-benar sesuai dengan harapan dari Bapak Pendidikan Bapak Ki Hajar Dewantara. Terima kasih untuk perhatiannya, terima kasih untuk segala interaksinya, terima kasih banyak kepada kepada Ibu Kepala UPTS PFSDN Kip 5 Barabaraya, Ibu Haja Rahmawati. Saya ucapkan banyak terima kasih dan rekan-rekan Bapak Ibu guru hebat yang meluangkan waktunya untuk hadir pada desiminasi aksi nyata budaya positif saya pagi ini. Saya mengucapkan terima kasih yang tak terhingga. Semoga kebaikan Bapak dan Ibu mendapatkan pahala dan ganjaran yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.